Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Perbincangan kali ini berkaitan dengan nikah beda agama. Viral ya, nikah beda agama tiba-tiba muncul lagi, tumbuh lagi. Tentunya setelah ada beberapa peristiwa di Indonesia ini yang mengikat dua agama dalam satu pernikahan antara pria non-muslim dengan wanita muslim atau pria muslim dengan wanita non-muslim, atau dalam hal ini adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya seperti apa sih? Kalau saya melihat paling menggebu-gebu membela hal ini dan tentu saja paling bernafsu, meskipun pakai referensi, kayaknya itu paling terdepan, menjadi garda terdepan membela nikah antar agama. jadi membela Yahudi dan Nasrani, yaitu menikahi wanita Yahudi, menikahi Nasrani. Ini namanya, kita tidak asing lagi, Idrus Ramli. Oh, Idrus Ramli, maaf, Guntur Ramli saya maksudkan. Idrus Ramli lagi ya, Guntur Ramli. Kita tahu Guntur Ramli ini ya termasuk orang yang paling depan mengedepankan sikap-sikap liberalnya sejak awal di bawah naungan Abdullah Ulil Absar dulu. Ulil Absar Abdullah siapa ya dulu itu? Tentunya mengikor kepada pendahulu-pendahulunya seperti Harun Nasution, seperti Lukman Harun, dan beberapa tokoh liberal lainnya yang muncul ketika itu. Tapi sebenarnya bagaimana wali nikah? Memang satu sisi ada perselisihan di kalangan ulama, namun ada juga yang membolehkan itu dengan syarat-syarat tertentu. Hal itu kalau sebuah negara yang diikat oleh Islam. Kalau negara yang tidak diikat oleh Islam, tentu itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu. Nah, kalau kita angkat kasus ini tentu menarik sekali. Namun coba kita dengarkan salah satu, yaitu lontaran kata yang disampaikan oleh Guntur Ramli. Bagaimana menurut Guntur Ramli? Sebenarnya ini berbicara yaitu putri Nabi Muhammad, namanya Zainab. Nah, Zainab itu pada intinya pernah nikah dengan Abul As gitu ya. Itu yang kemudian kontroversi. Tapi nikahnya itu ketika sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai nabi. Hingga kemudian dilantik nabi dan tetap saja belum ada perubahan, hingga pada suatu saat yaitu terjadi peperangan Badar dan kemudian turun ayat. Sesudah turun ayat itulah pernikahan itu berakhir. Namun kemudian bisa kembali lagi, singkat ceritanya, kembali lagi kepada yaitu Zainab setelah ikut hijrah, yaitu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesudah beberapa tahun kemudian ya. Itu ceritanya. Namun kalau diceritakan di dalam mimbar saya ini, wah haru banget ceritanya ya. Yang jelas di situ ada yang disebut masa, yaitu masa yaitu masa Makkiyah. Yaitu masa Makkiyah itu adalah masa masih di Mekah dia itu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, sampai kemudian yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, hingga kemudian harus hijrah ke Madinah. Namun kemudian yaitu siapa namanya,
Zainab tidak ikut hijrah, namun setelah peperangan ikut hijrah ke Madinah, itu atas perintah Al-Quran. Zainab meninggalkan pernikahan tersebut. Ya, itu hingga itu harus terjadi, dan tentu saja berakhir cukup, yaitu haru, hingga kemudian kembali lagi setelah Abul As masuk Islam. Itu ceritanya itu. Jadi ceritanya jangan dipotong-potong ya itu. Jadi masuk pernikahan itu terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Tapi mari kita dengar sedikit saja cuplikan dari Guntur Ramli ini. Dua video saya sebelum ini menerangkan halalnya nikah beda agama kalau laki-lakinya Muslim dan perempuannya dari Ahlul Kitab, baik Yahudi atau Kristen. Bagaimana kalau perempuannya Islam, Muslimah, tapi laki-lakinya non-Muslim? Ini sungguh pembahasan fatwa di pinggir jurang. Berat. Pada kasus laki-lakinya Muslim dengan perempuan. Itu cuplikan kisah Zainab ya. Saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Guntur Ramli. Memang ceritanya ya tidak dipotong-potong, ceritanya utuh gitu. Cuman banyak hal-hal yang agak kurang agak kurang sesuai dengan kisah yang sebenarnya itu. Yang intinya itu seorang laki-laki ya di luar Islam yang nikah dengan wanita Islam. Namun kalau dilihat prosesnya tadi seperti yang saya ceritakan, ya prosesnya seperti itu. Namun bagaimana proses hukum tentang Islam itu? Ya seringkali kita lihat di tengah masyarakat itu, apalagi di kalangan orang berkecukupan dan kalangan selebriti itu, terjadi pernikahan beda agama. Entah si pria yang Muslim menikah dengan wanita non-Muslim, Nasrani, Yahudi, atau agama lainnya, atau juga si wanita yang Muslim menikah dengan pria non-Muslim. Namun kadang kita hanya mengikuti pemahaman sebagian orang yang sangat mengagungkan perbedaan agama, yaitu pemahaman liberal. Nah, pemahaman liberal. Tak sedikit yang terpengaruh itu dengan pemahaman liberal semacam itu, yang mengagungkan kebebasan, yang pemahamannya benar-benar jauh dari Islam. Paham liberal menganut keyakinan perbedaan agama dalam pernikahan tidaklah jadi masalah. Itu. Ya kalau kita lihat seolah-olah stok Muslim itu kurang, baik pria ataupun wanita, sehingga harus mencari wanita non-Muslim. Kalau masih banyak stok Muslim, ya kenapa harus mencari non-Muslim itu juga ya? Yang tentu saja pikirannya apa sih maunya gitu. Di Muslim banyak wanita gitu. Mungkin kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perkaranya beda lagi itu. Karena memang keberadaan di zaman itu Muslim itu sedikit wanitanya dan laki-lakinya juga ya pada waktu itu. Karena dibatas oleh kemusyrikan di sekitar di luarnya sana itu. Ya namun bagaimana sebenarnya sih menurut pandangan Islam yang benar mengenai status pernikahan beda agama, terutama yang nanti akan kita angkat
adalah pernikahan antara wanita muslim dengan pria non muslim, karena ini sebenarnya yang jadi masalah besar. Semoga bahasan ini memberikan manfaat kepada seluruh pemirsa itu. Jadi masalahnya apa yang disampaikan, memang sih beberapa teman-teman di dakwah itu di kalangan lintas organisasi ada yang membolehkan pandangan-pandangan organisasi, bukan pandangan secara aklamasi tapi pandangan-pandangan individu yang ada itu. Ini juga menjadi salah satu permasalahan. Jadi tentang status pernikahan muslim dan pria itu non muslim disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna, yaitu famtahinuhunnallah a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna illal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Ya, kamu uji keimanan mereka. Benarkah dia beriman atau enggak gitu. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Allah itu maha tahu keimanan mereka. Apa yang terdapat di dalam hati-hati perempuan-perempuan yang ngaku beriman itu, seolah-olah seperti itu. Jadi famtahinu hunna Allahu a'lamu biimanihinna. Allah itu maha tahu dengan iman mereka, wanita-wanita yang datang hijrah kepada kalian itu. Jadi fa in alimtumuhunna, dan jika kalian mengetahui bahwasanya dia adalah mukminat, fala tarji'uhunna, maka janganlah engkau kembalikan ilal kuffar, kepada kafir-kafir itu. La hunna hillul lahum, mereka itu tidak halal bagi mereka. Walahum yahilluna lahun, dan mereka itu halal bagi walahum yahilluna lahun, dan mereka tidak halal bagi mereka. Nah, itu maksudnya, dan perempuan-perempuan itu tidak halal bagi mereka, atau laki-laki agama lain itu tidak halal bagi perempuan-perempuan yang beriman. Itu ayat mumtahanah jelas ya. Jadi kalau dilihat dari sisi pendalilan ayat ini dapat kita lihat pada dua bagian. Pertama pada ayat, yaitu fala tarji'uhunna ilal kuffar, janganlah kamu kembalikan mereka, wanita-wanita mukmin, kepada suami mereka yang kafir. Nah, itu. Ini bukan politik, ini ayat Allah. Jadi ayat Al-Quran ini tidak dibuat. Ini firman Allah. Kalau menurut Guntur Ramli ini adalah politik gitu. Politik. Jadi fala tarji'uhunna ilal kuffar, janganlah kamu kembalikan mereka wanita mukmin kepada suami mereka yang kafir. Sedangkan bagian kedua ayat, la hunna hillul lahum, mereka wanita mukmin tiada halal bagi orang-orang kafir itu. Ya, itu ya. Jadi kalau kita lihat dari dua sisi ini sangat jelas bahwa tidak boleh wanita muslim menikah dengan pria non muslim, agama apapun, ya, agama pun. Jadi ayat ini sungguh meruntuhkan argumen orang-orang liberal yang menghalalkan pernikahan semacam itu. Firman Allah tentu saja kita mesti junjung tinggi daripada mengikuti pemahaman mereka kaum liberal. Jadi apa yang dikatakan oleh Guntur Ramli itu bisa dibantah seluruhnya ya.
bisa dibantah seluruhnya. Jadi yaitu daripada mengikuti pemahaman mereka kaum liberal yang dangkal juga ya, dan jauh dari pemahaman Islam yang benar. Yaitu Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, wa ajma'atil umma ala anna al-musyrik la yuta'al mu'mina biwajhi lima fi dhalika minal ghadadat ala al-Islam. Para ulama kaum muslimin telah sepakat tidak bolehnya pria musyrik non-muslim menikahi, menyetubui wanita muslimah apapun alasannya. Karena hal ini sama saja merendahkan martabat Islam. Jadi minal ghadadati alal Islam. Jadi sama merendahkan atas Islam. Kemudian Ibnu Katsir juga itu menyatakan hadhil ayah hiya allati hurrimatil muslimat alal musyrikin. Jadi ayat ini surat Al-Mumtahanah ayat 10 menunjukkan haramnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Nah, itu kan. Dan peristiwanya seperti Zainab itu. Peristiwanya seperti Zainab. Jadi dalam videonya yang cukup panjang itu saya mengikuti dan membaca berbagai tafsir. Ya, ternyata memang ada benarnya, tapi itu masuk Islamnya sebelum, yaitu sebelum nikahnya itu sebelum Nabi Muhammad resmi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tuh. Nah, kemudian As-Sawqani rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan wa fihi dalilun ala anna al-mu'minat ala anna al-mu'minati la tahillul kuffar wa anna al-islam al-mar'ah yujibu fi farraqatha min zawjiha la mujarrad hijratiha. Jadi ayat ini surat Al-Mumtahanah yaitu ayat 10 merupakan dalil bahwa wanita muslimah tidak halal bagi orang kafir non-muslim siapapun mereka. Apakah itu ahlul kitab yang kafir, musyrikat, yaitu musyrikin min ahlil kitab, wal kafirin min ahlil wal kafirin minal musyrikin. Itu ya. Jadi kalau dilihat tuh innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari itu. Jadi ada innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, dan musyrikin. Permasalahan kekafirannya itu ya tentu masalah Isa alaihissalam itu tadi. Nah itu ya, jadi wa fihi dalilun ala annal mu'minati la tahillu lil kuffar wa annal islam al mar'atu yujibu farraqatha min zawjiha la mujarrad hijratiha. Jadi ayat ini, kata-katanya ayat ini, ya ini surat Al-Mumtahanah ayat 10 merupakan dalil bahwa begitu pula wanita kafir tidak halal bagi laki muslim untuk menahannya dalam kekafirannya, kecuali diizinkan wanita ahli kitab dinikahkan dengan pria muslim. Jadi begitu pula wanita kafir tidak halal bagi laki muslim untuk menahannya dalam kekafirannya, kecuali, yaitu kecuali dikatakan bukan ya. Jadi apa? Yaitu keislaman wanita tersebut mengharuskan ia untuk berpisah dari suaminya yang tidak hanya berpindah tempat hijrah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan,
Wa kama annal muslimata la tahillu lil kuffar faqadalikal kafirat la tahillu lil muslim ayyumsikaha ma damat ala kufriha ghaira ahlil kitab. Jadi sebagaimana wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki kafir, begitu pula yaitu wanita kafir tidak halal bagi laki-laki muslimah untuk menahannya dalam kekafiran, kecuali diizinkan wanita ahli kitab dinikahkan dengan pria muslim. Nah itu. Jadi itu jelas sekali Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah, orang kafir non muslim tidaklah halal menikahi wanita muslimah. Hal ini berdasarkan nas, dalil tegas dan ijma' kesepakatan para ulama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu, sudah diulang tadi, perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka itu benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka wanita mukmin kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka wanita mukmin tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Jadi wanita muslimah sama sekali tidak halal bagi orang kafir non muslim, sebagaimana disebutkan sebelumnya, meskipun kafirnya adalah kafir tulen, bukan orang yang murtad dari agama Islam. Oleh karena itu, jika ada wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka nikahnya batil, tidak sah. Nah itu. Syekh Atiyah Muhammad Salim hafidhullah dalam kitab Adwaul Bayan, yang beliau menyempurnakan tulisan gurunya yaitu Syekh Asy-Syankiti, memberi alasan kepada wanita-wanita muslim tidak dibolehkan menikahi pria non-muslim, namun tidak dibolehkan juga pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Di antara alasan yang beliau kemukakan, Islam itu tinggi dan tidak mungkin ditundukkan agama yang lain, sedangkan keluarga tentu saja dipimpin oleh laki-laki, sehingga suami pun bisa memberi pengaruh agama kepada si istri. Begitu pula anak-anak kelak harus mengikuti ayahnya dalam hal agama. Dengan alasan inilah wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-muslim. Diperbolehkannya pria muslim menikahi wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani selama wanita tersebut adalah wanita yang selalu menjaga kehormatannya serta tidak merusak agama si suami dan anak-anaknya. Syaratnya, jadi menjadi syarat. Jadi al-yauma uhilla lakumut thayyibah wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitab min qablikum. Jadi pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita, jadi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wanita ahli kitab Yahudi Nasrani boleh dinikahi oleh laki-laki muslim berdasarkan ayat ini. Jadi selagi artinya boleh nikah seorang laki-laki dengan Kristen, yaitu, tetapi syaratnya ya ini cuma berlaku buat Yahudi dan Nasrani ya. Tapi syaratnya yaitu wanita yang menjaga kehormatan mereka. Nah itu. Jadi yang dimaksud ialah seorang pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahli kitab, namun bukan wajib dan bukan sunnah. Cuma dibolehkan saja, tidak diikat dengan hukum berpahala. Dan sebaik-baik wanita yang dinikahi oleh pria muslim tetaplah seorang muslimah. Ya.
wanita ahli kitab di sini yang dimaksud adalah wanita Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi dan Nasrani dari dahulu dan sekarang dimaksudkan untuk golongan yang sama dan sama sejak dahulu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu mereka telah menyimpang. Jadi itu Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam, jadi kalau laki-laki itu kan, kalau laki-laki yang menikahi wanita non muslim itu bukan atas dorongan sunnah atau wajib menurut Ibnu Taimiyah ya. Dan itu juga berdasarkan seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada syarat-syarat tertentu, yaitu yang wanita yang bisa menjaga kehormatannya, wanita yang bisa menjaga agama suaminya, wanita yang bisa menjaga keimanan anak-anaknya tetap Islam gitu, dan tidak harus sama dengan ibunya. Itu persyaratannya. Jadi di situ di antara yaitu wanita-wanita yang beriman, wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Jadi wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Jadi wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladina utul kitab. Jadi muhsanat itu ya. Nah, jadi wanita ahli kitab yang dimaksud adalah wanita Yahudi dan Nasrani, agama Yahudi dan Nasrani dari dahulu dan sekarang. Dimaksudkan untuk golongan yang sama-sama sejak dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu mereka telah menyimpang. Catatan penting yaitu jika memang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, maka pernikahan tentu saja bukan di gereja. Bukan di gereja. Dan juga ketika memiliki anak, anak bukanlah diberi kebebasan memilih agama. Anak harus mengikuti agama ayahnya, yaitu Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah Muhammad bin Salim. Sedangkan selain ahli kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu, yang disebut wanita musyrik haram untuk dinikahi. Hal ini berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Dasarnya wala tunkihul musyrikat hatta yu'min wala ammatun mu'minah khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hati. Tetapi ahli kitab sebagian ahli kitab itu ada yang kafir karena mereka ini musyrik. Bahkan ya wal musyrikina min ahli innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ada orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin. Siapa dia? Yaitu mereka yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Laqad kafarul ladina qalu itu innallaha salisun salasatin. Sesungguhnya Allah itu adalah trinitas misalnya. Seperti surat Al-Maidah. Jadi keberadaannya dia musyrikin. Jadi kafirin musyrikin. Nah, orang yang seperti ini juga tidak boleh jadi ahli kitab sebagaimana ahli kitab di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang penyimpangan-penyimpangannya sekarang ya penyimpangannya kalau masalah musyrikat itu tadi jelas. Kalau ahli kitab musyrikat seperti surat Al-Maidah tadi itu tidak bisa nikah. Tapi ada yaitu ahli kitab yang tidak menyekutukan Allah, misalnya Yahudi itu tidak menyekutukan Allah Yahudi itu, tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja gitu. Nah, ahlul kitab seperti Yahudi ini masih ada benarnya kalau dilihat dari sisi ayat gitu. Menurut para ulama, laki-laki muslim sekali tidak boleh menikahi wanita yang murtad meskipun ia masuk agama Nasrani atau Yahudi, kecuali jika wanita tersebut mau masuk kembali kepada Islam. Jadi ulama sepakat, yaitu murtadin tadi,
murtadin itu. Tidak boleh menikahi wanita yang mukmin, yang murtad, wanita yang murtad. Kalau dia murtad dari agama itu tidak boleh dinikahi lagi gitu. Jadi itulah yang kami paparkan, maksudnya supaya kita ini jelas dan terang benderang ya. Jadi tujuannya kami menerangkan hal ini tidak lain supaya bisa memberikan pengertian lebih jauh berkaitan dengan keislaman, sehingga kita benar-benar menjadi muslim kafah. Dan terlalu banyak ya, di dalam soal jawab dikemas di Timur Tengah ya. Ada itu soal jawab yang ditulis di Timur Tengah juga kalau kita lihat, yaitu apa yang diangkat oleh yaitu tentang pertanyaan jadi aslamat wa ahlaha la yaduruna wa yuriduna taswijuha li ghairi muslim. Jadi ada seorang wanita ya, keluarganya tidak membolehkan nikah dengan laki-laki muslim. Nah itu judulnya ya. Jadi banyak sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ya, kalau kita pahami ini dari sisi nas-nas yang begitu banyak. Karenanya dalam hal ini, ngapain kita itu mau nikah dengan wanita non muslim atau laki-laki non muslim dari saudara-saudara kita yang perempuan? Toh masih banyak yaitu stok muslim dan muslimah di dalam Islam. Mau cantik bagaimana, mau ganteng yang bagaimana, masa iya harus mencari wanita di luar Islam? Ada apa? Itu juga harus dipertanyakan. Dari Zulkarnain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.